udah tahu soal pencapresan Anies? Udah. Ibu Ani sudah tahu bahwa Anies sudah diusung menjadi capres? Tahu. Sudah tahu. Ada isu-isu, ada dengar-dengar sih. Anies bagus, yang penting sekelilingnya aja. Yang penting sekeliling. Sama kayak Ganjar bagus, yang penting sekelilingnya. Kurang kalau saya bilang. Kurang. Paling posisi saya sekarang lagi di mana, di Jawa Barat ya, saya pilih ke Ridwan Kamil sih. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah. Jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti. Jauh sebelum diusung sebagai calon presiden di Pilpres 2024 oleh Nasdem, Anies Baswedan memang digadang-gadangkan bakal bertarung memperebutkan kursi RI 1. Sejumlah survei dari lembaga survei selalu menempatkan Anies Baswedan pada posisi 3 besar. Pesaingnya ada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Diusungnya Anies Baswedan menjadi capres oleh Nasdem menuai komentar publik. Para pendukungnya jelas setuju. Namun bagian tidak setuju menarasikannya dengan kinerja Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta yang buruk ditambah anggapan gagal menjadi Menteri Pendidikan. Meski demikian, Nasdem dan Anies Baswedan sepertinya tidak bergeming. The show must go on. Mungkin begitu kira-kira narasi mereka menghadapi sejumlah kritikan yang tajam. Karena nyatanya, Anies Baswedan pun memiliki basis pemilih yang cukup besar. Apalagi, syarat dari Nasdem untuk Anies melanjutkan pembangunan berencana pemerintah Jokowi sudah bisa diterimanya. Ini artinya, kesempatan Anies untuk mendapatkan suara dari pemilih Jokowi yang bukan simpatisan partai cukup besar. Dengan diusungnya Anies Baswedan menjadi capres oleh Nasdem, artinya pertarungan perebutan kursi RI 1 dimulai. Partai Demokrat dan PKS disebut-sebut bakal merapat ke Nasdem. Namun ada hal yang mungkin mengganggu. Keduanya masuk oposisi dalam pemerintahan Jokowi. Sementara syarat dari Nasdem untuk Anies Baswedan adalah melanjutkan program kerja pemerintah saat ini. Jika benar koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat terjadi, pastinya akan ada lobi politik antara mereka. Sementara itu, Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, P3, dan PAN belum mau terburu-buru mengusung siapa capres mereka. PDIP pun demikian. Megawati Soekarno Putri belum menunjuk siapa capres yang diusung. Meski disebut-sebut, kandidat terkuat adalah Puan Maharani. Nah, Nasdem membuka kesempatan tadi untuk bisa menjalin koalisi dengan yang lain. Artinya yang belum itu Nasdem, PKS dengan Demokrat. Nah, kalau Nasdem dengan PKS dan Demokrat itu mampu solid, mampu berkoalisi, ya tadi kemungkinan ada 4 poros yang akan bertarung di 2024 nanti. Nah, saya sih meyakini ya 3 poros, 4 poros itu bagus dibandingkan hanya 2 poros. Kenapa? Kalau 2 poros itu saya melihat ya akan mengulang polarisasi, lalu juga pilihan terhadap capres-cawapresnya sedikit. Jadi kalau ada 4 poros kan ada gelombang pemecah agar pertarungan itu tidak terjadi pada 2 kelompok kekuatan, tapi tersebar di banyak poros tadi. Jadi semakin menarik, semakin banyak pilihan dan untuk juga menghilangkan polarisasi. Jadi saya melihat peta politik ke depan kalau tadi KIB-nya solid, kalau PDIP-nya sendiri, lalu KIR-nya juga Gerindra dengan PKB juga berkoalisi betul, gitu. Lalu misalkan Nasdem dengan PKS dan Demokrat juga jadi, maka kemungkinan ada 4 poros setelah pasca ya Anies dideklarasikan oleh Nasdem. Tapi sekali lagi, politik itu dinamis, berkembang, lalu juga sangat cair, jadi kemungkinan skenario itu masih bisa berubah dan banyak kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Efek domino terkait diusungnya Anies Baswedan oleh Nasdem sebagai capres sudah mulai terlihat. Sejumlah partai terlihat giat melakukan konsolidasi dan koordinasi menyeluruh.
Ketika sebuah peta kekuatan sudah ditunjukkan secara resmi oleh Nasdem, partai politik lain pun pastinya memiliki strategi lain dalam menghadapi persaingan Pilpres di 2024. Namun timbul pula gejolak di dalam Partai Nasdem. Sejumlah kader mundur begitu Surya Paloh mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres dari Nasdem untuk Pilpres 2024. Ada plus minus memang yang terjadi pasca deklarasi Anies. Pertama, Nasdem sendiri mengakui setelah deklarasi ada fitnah, ada kecurigaan, ada pembusuk-busukan gitu ya. Itu efek, salah satu efek negatif yang diterima oleh Nasdem. Ada yang mengundurkan diri kadernya. Itu biasa saja. Tetapi efek positif yang didapatkan itu jauh lebih berharga bagi Nasdem. Kalau ibarat emas itu, Anies itu emas bagi Nasdem ya. Ingat, bagi Nasdem Anies dianggap emas, dianggap berpotensi untuk bisa menang. Oleh karena itu ya pasti akan banyak yang membusuk-busuki, banyak yang akan menjegal, banyak yang akan menghalang-halangi, termasuk dalam konteks tersebut adalah instrumen hukum mungkin ya kan yang akan dimainkan untuk menjegal itu. Tetapi tadi dibandingkan efek negatifnya, kan, Nasdem meyakini bahwa mengusung Anies sebagai capres banyak efek positifnya bagi pengurus, bagi kader, dan bagi kekuatan Nasdem sendiri. Nasdem sepertinya membuat langkah politik yang terbuka, seakan membuka genderang perang perebutan kursi RI 1 dan menantang koalisi lainnya untuk menunjuk kekuatan mereka. Ridwan Kamil kayak. Saya nggak bisa mengusulkan pasangan karena saya juga nggak setuju dia jadi capres. Oh gitu. Iya. Dia orangnya ke masyarakat dekat ya. Dia kan turun ke lapangan. Dilihat sih dari dia langsung kayak di medsos, dia dekat sama masyarakat, langsung turun ke lapangan, kalau ada masalah langsung turun ke lapangan. Saya itu sih. Tidak lengkap jika capres tidak memiliki cawapres. Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem menyerahkan kandidat cawapres kepada Anies Baswedan. Jika Demokrat merapat ke Nasdem, diprediksi bakal menyodorkan nama Agus Harimurti Yudhoyono sebagai capres. Ada pula yang mengusulkan jika Anies Baswedan berpasangan dengan Khofifah. Namun ada pula kabar yang menyebutkan jika Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga digadang-gadang maju sebagai pendamping Anies Baswedan. Nah ini yang sedang dihitung oleh banyak kalangan. Kalau yang rasional ya, kalau kan begini, Nasdem 9 kursi, 9%, kurang lebih 9% di parlemen, kan butuh 11% lagi. Artinya butuh koalisi dengan partai yang lain. Katakanlah yang belum berkoalisi adalah di situ ada PKS dengan Demokrat. Nah kalau PKS dan Demokrat bergabung dengan Nasdem, maka suka tidak suka, senang tidak senang, kelihatannya PKS akan ngotot mencalonkan cawapresnya. Lalu Demokrat juga yang akan paling ngotot juga mencawapreskan AHY. Artinya ya antara siapa yang didukung oleh PKS dan yang didukung oleh Demokrat. Tetapi kelihatannya kalau dipaksakan misalkan Anies dengan AHY gitu ya, katakan ini sulit untuk bisa bersaing, sulit untuk bisa menang. Ada yang memprediksi seperti itu. Memang masih terlalu dini untuk menerka siapa calon pendamping Anies di Pilpres 2024. Mungkin saja Nasdem menyediakan satu slot kosong sebagai calon pendamping Anies agar memiliki nilai tawar atau lobi politik. Seperti halnya ada Pameo yang menyebutkan gak ada makan siang gratis saat ini, apalagi di dunia politik. Benar demikian? Oleh karena itu ya kemungkinan AHY menjadi alternatif. Yang kedua bisa jadi dari tokoh yang lain. Yang potensial siapa? Ada Khofifah. Dia gubernur, seorang ibu-ibu, mama dari Nahdliyin, lalu juga ketua Muslimat NU kan. Saya rasa itu sangat dipertimbangkan oleh Nasdem dan PKS. Mungkin Demokrat yang agak kurang setuju karena akan berusaha memaksakan AHY. Lalu misalkan bisa saja ada isu kalau Jokowinya dengan Surya Paloh ketemu, Ganjar katanya bisa cawapresnya Anies. Tapi itu agak sulit. Ganjar dijadikan cawapresnya Anies. Tapi skema itu ya ada isu seperti itu, tapi tidak mungkin. Nah, yang lain bisa misalkan diambil, apakah mungkin Erlangga? Nah, saya melihat agak sulit. Kenapa? KIB ini kan tadi dibentuk atas restu Jokowi. Jokowi ya bukan ke Anies kan begitu. Jadi saya melihatnya potensinya ada di AHY, ada di Khofifah. Ya tentu figur-figur lain punya kesempatan. Mungkin Erick Thohir juga punya kesempatan, ya kan? Dan mungkin Ridwan Kamil juga punya kesempatan.
punya, tapi soal peluangnya, soal probabilitasnya seberapa besar, ya kita lihat saja ke depan. Karena ini kan semua masih dinamis, semua masih menghitung kalkulasi politiknya. Kalau mencalonkan cawapresnya yang tidak berkualitas, misalkan tidak capable, tidak memiliki elektabilitas yang tinggi, juga akan kalah. Dan itu sangat merugikan bagi partai koalisi yang bergabung di Nasdem. Di tengah pro kontra Anies Baswedan memimpin Jakarta, Nasdem harus diakui memiliki langkah berani. Paling tidak bursa capres kini semakin menggeliat dan partai politik kembali menyusun dan mengukur strategi selanjutnya. Langkah berani Nasdem mengumumkan Anies Baswedan sebagai sosok yang diusung sebagai capres untuk Pilpres 2024 bukan tanpa perhitungan. Ada efek domino yang timbul dari hal tersebut. Partai politik lain tentu saja kembali merancang strategi agar Pilpres nanti bisa melawan Anies Baswedan memperebutkan kursi RI 1. Berhasil atau tidaknya, itu semua tergantung para pemilih. Ya saya melihat begini, itu kan saling menguntungkan. Anies diuntungkan karena punya partai yang mengusungnya, walaupun belum 20%. Paling tidak cita-cita Anies untuk bisa menjadi capres itu sedikit terbuka. Nah untuk Nasdem saya melihat, dengan mengusung Anies kelihatannya Nasdem sudah mengkaji secara matang baik buruknya gitu kan, positif negatifnya. Kelihatannya ketika mengusung Anies, Nasdem ini punya kesempatan untuk naik elektabilitasnya. Jadi ke depan ini kelihatannya dalam waktu dekat tidak akan ada atau belum akan ada deklarasi capres dan cawapres. Karena kan mereka akan menghitung bahwa kalau dipublikasi sejak dini, kekurangannya adalah lawan politik akan membaca, lawan politik akan mengetahui kelemahan-kelemahan capres-cawapres itu, sehingga jadi tengah jalan akan dibusuk-busuki. Tadi skenario Anies adalah mereka sudah siap, mungkin Nasdem dengan Anies, untuk siap-siap dibusuk-busuki oleh lawan politiknya.